semuanya. Perkenalkan, nama saya Misha Alfaunia. Saya Diwayan Ayu Dinda Deswita Ningsih. Saya Ratu Ayu Gita Saras Dewi. Dan kami di sini akan mewawancarai salah satu narasumber yang ikut serta dalam kegiatan gotong royong di Pura Dalem, Pemangkalan. Jadi, ikuti terus keseruannya ya. 4. Kita di mana nih? Ikuti terus yuk. Kita udah sampai nih di purunya teman-teman. Yuk kita wawancara aja. Ya teman-teman, sebelum kita menuju video wawancara tentang gotong royong, sebaiknya kita lihat dulu video gotong royong yang dilakukan oleh narasumber. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya. Kita akan mewawancarai narasumber yang ikut serta dalam kegiatan gotong royong di Pura. Yuk. Selamat sore Ibu. Baik, kami perwakilan dari SMA Negeri 3 Mataram. Bisa kami minta waktunya sebentar, Bu? Di sini kami ingin mewawancarai Ibu mengenai tentang kegiatan gotong royong. Di sini saya sebagai perwakilan yaitu Dinda bersama dengan teman saya di sini ada Mesya. Ibu dengan siapa? Dengan Ibu Ida Ayu Eka Januarini dari Yayasan IBM Dharma Palguna. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya nggih. Oke, baik Ibu, kami langsung ke pertanyaan yang pertama nggih. Di sini menurut Ibu, apa sih itu kegiatan gotong royong? Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, baik itu kelompok kerja ataupun kelompok masyarakat di dalam membantu tugas-tugas pemerintah di dalam mensukseskan sesuatu kegiatan, entah itu bersih-bersih, entah itu membantu orang yang terjadi bencana, kebakaran ataupun banjir. Itu merupakan kegiatan gotong royong. Jadi ada sesuatu yang ingin dicapai dengan melakukan kegiatan secara bersama-sama. Baik Ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Menurut Ibu, apa saja manfaat dari kegiatan gotong royong? Kalau manfaatnya cenderung kepada membantu orang lain dengan cara dan waktu yang lebih cepat gitu. Kalau sendirian mungkin misalnya kita contohkan ngangkat kayu yang panjang atau yang besar, sendirian kan lama, butuh waktu. Nah tapi kalau bersama-sama, jadi segala sesuatu yang berat itu bisa menjadi lebih ringan, sesuatu yang lebih lama itu bisa menjadi lebih cepat dan memudahkan, sehingga kita akan bisa melihat hasil dari pekerjaan gotong royong itu. Makanya di dalam Pancasila di sila keempat itu kan ditekankan bahwa bagaimanapun kita dalam kehidupan bertoleransi, bergotong royong itu juga utama gitu ya. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan yang ketiga nggih. Kira-kira menurut Ibu bagaimana cara untuk menumbuhkan semangat gotong royong tersebut? Ya, menumbuhkan semangat gotong royong sebenarnya harus diusahakan sejak anak usia dini. Itu di dalam keluarga. Di sana kita mengajarkan bahwa kalau membersihkan rumah itu kan bisa bersama-sama, ada saudaranya, terus itu orang tua memberi contoh, maka anak-anak akan otomatis terlibat melihat apa yang ada di sekitarnya. Karena anak-anak cenderung menjadikan orang tua sebagai teladannya, sebagai contoh terbaiknya. Itulah yang bisa akhirnya membuat mereka setelah masuk sekolah bertemu dengan teman-teman, sehingga semangat gotong royongnya semakin terbentuk dan bisa membantu meringankan beban orang tua, keluarga, dan teman-teman di lingkungan sekitarnya. Itu sih yang untuk menumbuhkan semangat, itu utama yang faktor keluarga. Nah faktor kedua adalah tempatnya anak-anak
itu apakah di sekolah, misalnya gurunya mungkin itu bisa menumbuhkan semangat. Misalnya ada pelajaran PKN harus gotong royong bersih-bersih di sekolah, itu juga bisa menumbuhkan semangat. Dan juga yang ketiga, pemerintah mungkin membuat hari tertentu yang harus semua anak-anak sampai orang-orang yang sudah bekerja juga melakukan kegiatan gotong royong. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ibu, pertanyaan selanjutnya, kegiatan gotong royong apa aja yang Ibu pernah lakukan? Kegiatan gotong royong membantu orang yang tertimpa musibah kebakaran di Penende Gandor ya. Jadi di daerah Lombok itu. Jadi kita rame-rame ke sana. Terus juga gotong royong untuk pembangunan pura, gotong royong untuk bersih-bersih masjid juga saat KKN gitu. Terus juga kita gotong royong membantu orang untuk pernikahan, itu gotong royong juga. Tetangga kita ada acara pernikahan, itu juga kita membantu gotong royong ya. Di sekolah juga waktu masih sekolah ya. Dan juga kalau ada kegiatan hari ulang tahun wanita Hindu, kita juga bergotong royong membersihkan tempat di mana kita akan melaksanakan kegiatan gitu. Baik Ibu, selanjutnya lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apa sih yang membuat Ibu ingin melaksanakan kegiatan gotong royong tersebut? Ya panggilan hati ya, karena kan sebagai bagian dari agama Hindu ya, umat Hindu, bagian dari masyarakat NTB kan banyak ada pura-pura kan. Kadang-kadang pura itu enggak diam, enggak berada di dalam perumahan, bisa juga di tempat yang di luar perumahan. Jadi kami menyempatkan waktu kalau memang memungkinkan kelompok kami pergi berkunjung ke pura itu, kami akan lakukan. Terus dengan gotong royong dulu baru kami sembahyang. Jadi kalau biasanya kan orang datang terus melakukan sembahyang, kami tidak ingin seperti itu. Kadang-kadang kami datang udah gitu nyapu bersih-bersih dulu, setelah itu baru melakukan sembahyang. Baru setelah itu kami musim mekramu. Musim mekramu itulah bagian dari seperti kita saling berbincang-bincang ringan, menandakan bahwa kita bersahabat, bersaudara seperti itu. Baik Ibu. Lanjut nggih ke pertanyaan ke-6. Dari kegiatan gotong royong, apa saja kira-kira dampak positif yang Ibu rasakan? Dampak positifnya ya senang bertemu teman-teman, senang bisa sembahyang bersama-sama, dan senang juga bisa berkomunikasi dua arah dengan Tuhan, juga dengan teman-teman, dengan alam sekitarnya. Karena di dalam Hindu itu kan ada ajaran Trihita Karana, jadi kita harus mengingat Tuhan Sang Maha Pencipta, karena kalau tidak ada perkenan beliau kita tidak akan menjadi hidup sebagai manusia ya. Dua, dengan alam sekitarnya ini, dengan teman-teman, kawan itu ya, itu bagian dari yang vertikal sifatnya. Dan terakhir dengan alam lingkungan, mungkin kita kadang-kadang gotong royong sambil nyiram tanaman seperti itu. Jadi banyak manfaatnya, membuat hati kita lebih ada perubahan suasana. Jadi mungkin sedang ada teman yang sedang sedih, lebih ceria gitu. Seperti itu. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan nomor 7. Menurut Ibu, apakah dengan adanya kegiatan gotong royong ini dapat meningkatkan kerjasama dalam tim? Ya, sangat tepat sekali. Gotong royong merupakan salah satu kegiatan yang meningkatkan kerjasama dalam tim ya. Misalnya kan kadang-kadang dalam satu kelompok tuh ada aja yang mungkin sedang sedih, atau mungkin juga satunya sedang stres sedikit karena kegiatan masalah dalam keluarga. Tapi dengan bertemu itu akhirnya semua merasakan perasaan yang sama, kan sama-sama bekerja, melakukan kegiatan, sama-sama tertawa, bertemu, bicara. Jadi itu juga meningkatkan energi baru, sehingga orang-orang itu bisa bekerja sama karena di dalam frekuensi yang sama gitu. Seperti itu. Jadi kegiatan gotong royong juga merupakan salah satu parameter bagaimana orang itu bisa bekerja sama untuk melakukan kegiatan lain selain yang sedang dikerjakannya saat itu gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu agar bisa membangun kerjasama yang baik dengan anggota lain dalam kegiatan gotong royong?
Selain gotong royong, kita juga kadang-kadang kan ada jalan-jalan supaya refreshing gitu. Terus mungkin kadang pergi makan bersama, patungan. Nah, patungan makan itu juga bagian dari gotong royong, walaupun tidak bekerja, tapi untuk menyenangkan hati ya, ganti suasana gitu. Di samping itu kan nanti ada foto-foto. Terus sudah itu ada komunikasi via WA, kan udah umum sekarang orang komunikasi itu ya. Jadi seperti itulah kita memupuk bahwa kegiatan gotong royong tidak hanya hari ini tapi juga berkelanjutan ke depannya. Seperti itu. Ibu. Baik Ibu, soal selanjutnya nggih, apa yang Ibu harapkan setelah adanya kegiatan gotong royong ini? Yang diharapkan walaupun mungkin apa yang kita lakukan itu sesuatu yang kecil sifatnya di dalam luasnya jumlah masyarakat di NTB, tapi paling tidak kita sudah melakukan tugas kewajiban kita untuk ikut menjaga kebersihan ya, utamanya ini kebersihan pura, dan juga merupakan bagian dari bakti kita gitu kepada ide sang dewasa, kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, bahwa kita sudah melakukan perbuatan baik ya, walaupun tidak ada iming-iming upah, tapi kita melakukannya. Dengan itu kita merasa menjadi orang yang lebih baik, merasa menjadi orang yang berbeda dari yang sebelumnya, seperti itu. Baik Ibu. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan terakhir akan kami serahkan kepada teman kami Saras. Menurut Ibu, kira-kira hal apa saja yang dapat memotivasi kami, anak muda, untuk ikut serta dalam kegiatan gotong royong? Untuk memotivasi anak muda mungkin dari sekolah memberikan tugas. Nah, tugasnya itu gotong royong terkait dengan pelajaran imtak bisa. Gotong royong mungkin saat sebelum mulai upacara hari Senin tuh bersih-bersih ya. Jadi itu kan kalau guru yang memerintahkan itu lebih mudah diikuti oleh anak-anak muridnya, karena kan anak-anak muda tuh rata-rata sekolah kan. Nah, jadi dari sekolah dulu gitu. Nah, nanti kalau di tempat tinggalnya mungkin bisa juga kegiatan Karang Taruna. Nah, itu juga bisa memotivasi anak-anak untuk ikut. Nanti setelah melakukan gotong royong mungkin ada juga yang berbagi kue atau mungkin berbagi minuman, itu kan memotivasi, atau saling foto-foto, bertukar foto. Nah, itu juga motivasi ya. Mungkin itu karena anak-anak sekarang kan hidupnya di dunia medsos. Nah, jadi kalau enggak ada foto-foto enggak mantap, enggak afdol, seperti itu. Mungkin itu bisa motivasi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum kita pamit, boleh nggak kita minta waktu Ibu lagi buat acara foto bersama sama kita? Boleh. Baik, segitu dulu ya guys wawancara gotong royong dari kami. See you.